Unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM di Bandar Lampung Rabu siang berakhir ricuh. Ribuan pengunjuk rasa merobohkan gerbang gedung DPRD Kota Bandar Lampung karena dihalang-halangi polisi dan Pol PP saat mencoba masuk. Mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Lampung ini juga menyingkirkan kawat penghalang atau barir. Saat akan mencoba masuk ke dalam ruang paripurna DPRD Bandar Lampung untuk menyampaikan aspirasinya. Massa kemudian menggelar orasi dan membakar ban di depan pintu gerbang gedung DPRD Bandar Lampung. Massa menuntut pemerintah menurunkan harga BBM. Kenaikan harga BBM yang baru diberlakukan saat ini telah berdampak luas pada naiknya harga bahan pokok. Setelah menyampaikan aspirasinya, Massa kemudian membubarkan diri. Mereka juga mengancam akan menggelar unjuk rasa serupa dengan kekuatan massa yang lebih besar jika tuntutannya tidak direalisasikan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Bantu evakuasi ki. Kepulan asap ini berasal dari kecelakaan truk tangki trailer yang mengangkut bahan kimia hidrogen di jalan yang menurun panjang, tepatnya di depan pintu masuk pelabuhan penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan, Rabu dini hari. Truk terguling dan terbakar setelah menabrak dinding di jalur penyelamatan. Pengemudi truk bernama Samuel Girsang, warga Deli Serdang, Sumatera Utara, tewas di lokasi kejadian. Sementara kondekturnya Arianto kritis dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan ini diduga akibat rem truk mendadak rusak saat melintasi jalan yang menurun panjang. Pengemudi yang berusaha mengendalikan truk agar tidak menabrak kendaraan lain akhirnya masuk ke jalur penyelamatan yang berada tepat di depan kantor Polsek KSKP Bakauheni. Kondisi korban yang terjepit itu MD dan yang kawannya itu sempat dilarikan ke rumah sakit. Gimana? Ada kendala nggak proses evakuasi tadi? Kendala kita satu, karena dia tangki tersebut membawa CO2, bahan yang bisa terbakar. Udah sempat mundur dikit, tapi namanya udah deket Pak. Dari atas udah suara rem aja Pak, cit suara remnya aja. Oh gitu. Zaman waktu itu sadar nggak kalau mobil yang ini yang belum rem? Nggak tahu. Sadar kayak ada suara. Kalau rem ini kan kayak ada mobil dincitan, suara dincitan rem. Kalau suara mobil kita kan kita paham sih istilahnya. Kita terus berhenti. Sempat berhenti. Tahu-tahu terbang gini ya? Terbang aja gini. Rabu pagi, bangkai kendaraan masih berada di lokasi. Polisi mengimbau pengemudi truk muatan berat agar memeriksa rem kendaraannya saat keluar dari gerbang tol Bakauheni Selatan sebelum masuk ke pelabuhan. Sebab setelah gerbang tol Bakauheni Selatan menuju pelabuhan Bakauheni, jalannya menurun panjang yang membutuhkan fungsi rem maksimal. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Siapa yang ditabrak? Seorang pembunuh kakek 75 tahun di desa Sri Pendowo, Lampung Selatan, Rabu siang babak belur dihakimi massa yang menangkapnya. Tersangka bernama Kurniawan, warga Lampung Selatan. Warga kemudian menyerahkannya ke polisi. Korban bernama Rosat. Pembunuhan berawal dari korban yang memergoki tersangka masuk ke kamar cucunya melalui jendela. Tersangka Kurniawan yang panik kemudian berusaha melarikan diri. Korban yang berusaha menangkap Kurniawan akhirnya ditusuk dengan senjata tajam yang dibawa tersangka. Saat pemakaman korban, ada warga yang melihat tersangka di pangkalan ojek. Saat itu tersangka Kurniawan hendak kabur keluar daerah. Tersangka akhirnya ditangkap dan dihakimi warga. Ketemu lagi sekitar 1 kilo dari pemakaman. Saya lihat dulu, bener nggak anaknya? Saya tanya lah beliau nih, sama tukang ojeknya itu. Tukang ojek saya tanya, ada siapanya? Katanya tukang ojek. Terus, nah ini dia ngojek, saya cuma dikerjain, nyampe Hatta, nyampe Bakau katanya kan. Akhirnya saya pegang anak itu, saya tanya ngaku dia.
Cuma ngakunya nggak ngaku bunuh, cuma saya tanya inisial aja, bawa dia. Udah. Dari situ masa datang, udah nggak kebendung. Tersangka Kurniawan kini ditahan di Polsek Penengahan Lampung Selatan. Polisi menyita barang bukti pisau yang dipakai menikam korban Rosat. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka masuk rumah korban untuk menemui cucu korban yang diduga adalah gadis pujaan tersangka, namun cintanya selalu ditolak. Adi Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Ini terus dibawa ke klinik. HP itu dibawa kemana HP itu? Di rumah, Pak. Di rumah, taruh di mana? Di kasur. Pembunuhan remaja putri di perkebunan karet Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran terungkap. Rabu dini hari, pembunuh remaja putri berinisial IT berusia 15 tahun ditangkap polisi Polres Pesawaran. Tersangka berinisial KRS yang merupakan pemuda tetangga dusun korban yang juga masih satu desa. Bukan ya, coba terang. Coba, ibu tahu nggak habis siapa ini? Nggak tahu ya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Kalirejo, Pesawaran. Saat dibawa ke TKP pembunuhan, tersangka KRS mengakui seluruh perbuatannya. Tersangka KRS memperkosa korban sebelum akhirnya dibunuh. Korban dianiaya dan ditusuk dengan pecahan botol. Dari belakang. Berarti begini ya caranya. Kalau kayak gini apa gini? Tersangka KRS ingin merampas ponsel korban sebab tersangka yang sering mengirimkan foto tidak senonoh dirinya takut disebarluaskan korban ke media sosial. Korban ini, di handphone korban itu terdapat gambar-gambar yang tidak senonoh di antara dua, karena udah kenal-kenalan gitu, saling membujuk, ya kan, merayu-rayu, akhirnya mereka saling berkomunikasi melalui media sosial, chat-chatan. Nah, ini ada gambar-gambar yang tidak senonoh yang milik si tersangka, sehingga tersangka takut disebar gitu. Jenazah IT ditemukan pada Selasa pagi oleh seorang petani yang akan panen getah karet. Lokasi pembunuhan dengan rumah korban berjarak sekitar 500 meter. Korban tewas akibat luka di kepala dan terdapat luka sayatan di leher. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran.